Dan sesuai apa tadi pengalaman dan apa yang telah mereka amalkan. Kama qala Ustadzuna Syekhul Islam fi masyikhati, sebagaimana disebutkan oleh guru kita Syekhul Islam fi masyikhati dalam salah satu ini kitab ini, nama kitab ini, beliau mengatakan kam min syaikhin, berapa banyak guru besar, kam min syaikhin kabirin, berapa banyak guru yang guru besar, fil ilm, di dalam masalah ilmu, wal fadl, dan dalam keutamaan, adraktuh, aku dapati mereka sezaman gitu ya, wa mastakhartuhu, dan aku tidak memilih mereka, aku tidak menjadikan mereka ini sebagai guru. Beliau menyesali gitu ya, menyesali, kemudian penyesalannya ditulis dalam kitab ini, tujuannya supaya ditiru oleh orang-orang yang lainnya, maksudnya jangan seperti itu. Jadi sempatkan ketika ada guru-guru di kampung kita, di negeri kita, sempatkan untuk mengambil faedah, mengambil sanad dari mereka begitu. Ya. Atau mungkin nanti ada guru-guru dari luar negeri, misalkan dari Hadramut misalkan, yang mereka ini orang-orang yang masya Allah, sempatkan hadir, karena mereka ini biasanya ketika hadir di satu negeri mereka menyampaikan ilmu, plus kadang-kadang mereka memberi sebuah satu sanad ilmu. Kadang-kadang semua ilmu sanadnya, semua sanad mereka ijazahkan. Nah, ini kesempatan. Ya. Kalau dulu yang sering ke Indonesia, misalkan Habib Zain bin Smith, beliau ini mesti kemana-mana mengijazahkan semua ilmu, semua apa yang ia dapati mereka ijazahkan kepada kepada orang yang hadir di saat itu. Tujuannya apa ini? Supaya mereka ini mengambil faedah gitu ya. Dan supaya ada sanad yang nyambung. Kemudian Wakulu, aku katakan, kata si aku katakan ala hadzal faut, atas ketertinggalan ini, beliau ungkapkan gitu ya penyesalannya atas ketertinggalannya terhadap masalah ini. Beliau ungkapkan munsyian dengan mengucapkan sebuah syair dengan hadzal bait, berupa bait syair ini. Beliau mengatakan lahfan ala fawatit talaqi lahfan kullu ma fata wa yafna yulfa. Ini lahfan, apa namanya, sayang gitu ya, ala fawatit talaqi, atas apa namanya, fawati, atas keterlambatan. At-talaqi, talaq ini talqa yalqa, atas keterlambatan apa yang ia dapati, terlambat untuk mengambilnya gitu ya. Dia sudah mendapati di zamannya itu banyak guru, tapi dia tidak sempat untuk mengambil faedah ilmu dari guru yang saat itu ada. Lahfan, dengan sangat sayang sekali, ibarat sayang seribu sayang gitu ya. Sayang seribu sayang atas keterlambatan, atas keterlambatan, ketidaksempatan untuk mengambil ilmu dari guru-guru at-talaqi, alqa, yang telah mereka yang didapat di saat itu. Karena kullu ma fata ma kullu ma fata ya wa yafna yulfa. Tidaklah semua apa yang fata, yang sudah ditinggalkan ya, maksudnya semua apa yang telah tertinggal itu wayafna, dan sudah hilang, itu yulfa, ma yulfa, tidak akan bisa diraih lagi, tidak bisa dikejar lagi, tidak bisa kembali gitu ya. Setiap yang sudah hilang tidak bisa kembali, walaupun ibarat nanti muncul lagi seseorang yang sama dengan dia, tapi keberkahan otomatis tidak akan sama gitu ya.
keberkahan. Walaupun ilmunya sama, yang dikaji sama, tapi beda orang juga beda. Yang sedikit tadi kita awal sebutkan itu sudah beda rasa sudah. Ya, berkahnya beda, hasilnya pun bakal beda nanti. Nah, gitu. Maka kita tidak bisa mengatakan gampang nanti itu kan ada yang lain gitu ya. Itu syekh ngajar, oh yang lain masih ada kok, nanti Anda tak ngambil dari sana aja. Ya. Boleh, cuma sekali lagi tidak sama guru ini dengan yang satunya tidak sama gitu ya, nanti keberkahannya tidak sama. Kemudian qala Ali radhiyallahu taala anhu, in kunta fi amrin fakun fi. Kalau engkau kalau engkau kunta berada fi amrin di dalam sebuah perkara, maksudnya kalau engkau ini berusaha untuk menghasilkan sebuah perkara, maka fakun fihi, maka jadilah engkau ini berada di dalamnya. Tekuni berarti ya. Tekuni sampai berhasil. Nah, gitu ya. Kalau kita belajar ilmu, maka jangan setengah-setengah. Tekuni sampai berhasil. Karena urusan ilmu ini kalau tengah-tengah kurang baik. Memang umumnya perkara itu adalah yang baik itu adalah apa namanya? Tengah-tengah. Gitu ya. Apa ada dalil itu? Apa dalilnya? Khairul umur awsatuha. Paling baiknya perkara adalah yang tengah-tengah. Cuma tidak semua. Gitu ya. Terutama masalah ilmu ini. Ilmu kalau setengah-setengah tidak baik, tidak bakal jadi apa-apa. Sekalian tidak bisa, sekalian bisa gitu. Walaupun dalam satu fak ilmu, ocok semua ilmu dipelajari setengah-setengah tapi, ya. Mungkin satu yang kita ahlikan, mungkin yang lainnya misalkan kurang mantap, tidak masalah. Yang penting satu apa yang jadi hobi kita. Oh saya senang nahu, sudah tekuni nahu. Saya senang fikih, tekuni nahu sama fikih. Karena nahu tidak mungkin kita tinggalkan, ya kan? Belajar apapun harus nahu sama bahasa Arab. Kita pingin nekuni hadis, tekuni sampai jadi ibarat seperti itu. Kalau setengah-setengah tidak baik, nah gitu. Di kampung pun nanti dia sulit untuk jadi apa? Untuk jadi apa-apa sulit. Misal ya, ini sering kita ceritakan secara logika, misalkan yang banyak terjadi di kampung-kampung. Misal di satu kampung ada perombakan takmir, misalkan ya, takmir masjid misalkan. Otomatis nanti masyarakat akan memilih ketua takmir ibarat itu ya. Terus bagian peribadatan itu mereka ini akan mencari orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Otomatis harus orang yang pintar, orang yang berilmu. Dicarilah orang yang paling pintar di kampung itu untuk jadi ketua takmirnya, untuk jadi apa namanya bidang peribadatannya, ngurusi pengajian, ngurusi majelis ilmu. Otomatis yang dicari orang-orang yang pintar, orang-orang yang mumpuni dalam ilmu. Terus nanti ketika dia di masjid ini butuh tukang sapu misalkan, ya kan? Masa yai atau ustadz suruh nyapu? Tidak mungkin kan? Otomatis cari orang-orang yang apa namanya? Cari orang-orang yang biasa atau orang awam. Nanti dia diajari bagaimana caranya nyapu yang betul, caranya nyuci nyuci najasah yang betul ketika ada di masjid. Sudah cukup selesai. Tidak perlu orang yang berilmu mondok 10 tahun suruh nyapu di masjid, ya kan? Tidak logis kan? Ya. Yang pasti yang mondoknya 10 tahun mesti pintar, mesti dia jadi ketua takmir atau jadi ngurusi masalah peribadatan, begitu. Lah, kan sudah ada orangnya kan, bagian nyapu orang yang tidak berilmu,
Nanti karena dia cukup diajari ilmunya selesai mari. Enggak usah mondok untuk jadi tukang sapu di masjid sudah selesai mari. Ya. Lah, orang kampung nanti mau milih orang yang belajar setengah-setengah ini bingung dia. Ini apa tadi? Fulan ini mau kita jadikan takmir, jadi ketua beribadatan. Koyoke ya enggak meyakinkan. Ya memang penampilan oke sih. Ya. Gamisan oke, gitu ya. Imamahan oke, cuma koyoke gak lulus gitu ya. Di pondok gak lulus dia, malah lari kok katanya gitu ya. Wis melarikan diri gak balik, tapi sudah meyakinkan dia seperti orang Masya Allah. Bingung gak diangkat apa-apa seorang kampung. Oh jadi tukang sapu aja gak enak. Masa tiap hari ini dia imamahan, kemudian apa namanya gamisan, surban apa namanya hadramautan kayak wis yo mau suruh tukang apa jadi tukang sapu. Akhirnya orang yang setengah-setengahnya nggak dipilih apa-apa. Ya, gara-gara ini akhirnya nggak jadi apa-apa. Walau jadi tukang sapu, nggak masuk ke pengurusan masjid, juga tidak menjadi orang-orang yang bagian peribadatan, seksi peribadatan dan ketua takmir, nggak jadi apa-apa. Akhirnya hidupnya terlantar, nggak jadi apa-apa. Kenapa? Karena nggak dipilih. Coba mendingan yang bodoh yang nggak bisa apa-apa direkrut jadi tukang sabu di masjid mulia. Nah, jadi sekali lagi sesuatu yang setengah-setengah ini belum tentu baik, tidak semua. Memang sekali lagi umumnya khairul umur awsatuha, gitu ya. Tapi tidak semua. Terutama masalah ilmu ini tidak bisa. Jadi kalau masalah ilmu sekalian, maka kata Imam Ali, in kunta fi amrin, ini termasuk masalah ilmu ini maksudnya. Kalau engkau dalam sebuah perkara, fakun fihi, tekuni itu perkara. Nah, gitu ya. Maka nanti akan jadi ahlinya. Kalau setengah-setengah nggak jadi apa-apa. Ya. Ini masuk perkara apapun sebenarnya, masuk perkara apapun terutama ilmu. Pokok kita tekuni sebuah perkara maka akan jadi ahli. Nah, gitu. Wa kafa bil i'rad an ilmillahi ta'ala khizyan wa khasara. Wa kafa dan cukup bil i'rad berpaling an ilmillahi ta'ala dari ilmu Allah Ta'ala, cukup berpaling dari ilmu Allah, dari ilmunya Allah Ta'ala. Tidak ngaji gitu ya, tidak belajar ilmu syariat, akan menjadikan khizyan wa khasara, khizyan kehinaan, wa khasara dan kerugian, penyesalan. Khasara rugi, hina dan rugi. Orang kalau tidak punya ilmu itu hina orangnya bakal terhina dan rugi. Nah, ini. Kebalikannya orang yang memiliki ilmu, terutama ilmunya Allah Ta'ala, mesti mulia, ya kan? Mesti ibarat akan dimuliakan oleh Allah, otomatis nanti masyarakat ini bakal memuliakannya. Kalau Allah memuliakan, masyarakat akan memuliakannya. Nah, dengan ilmu, pasti ya. Kan ada hadis disebutkan tuh, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ingin dunia harus pakai ilmu, ingin akhirat pakai ilmu. Ingin kedua-duanya pakai ilmu. Tanpa ilmu ya tidak jadi apa-apa. Hina. Nah, ini. Wasta'id billahi minhu lailan wa nahara, dan mintalah perlindungan pada Allah minhu darinya, dari ini ya, dari apa namanya? Dari keberpalingan dari ilmu Allah Ta'ala, dari malas belajar ini kita harus berlindung kepada Allah Ta'ala, supaya sama Allah Ta'ala ini tidak dijadikan seperti itu. Jadi kita ini semua takdir dari Allah, kita ini jadi semangat belajar ya,
bisa kerasan di pondok. Ini takdir dari Allah Ta'ala. Berapa banyak orang yang di sana di luar mereka tidak bisa mondok, gitu ya. Atau mondok tidak kerasan. Ini mondok tidak kerasan ini kasihan juga. Ya, perlu dihati-hati, jangan-jangan Allah yang tidak mau. Allah menakdirkan dia jadi orang terhina, akhirnya enggak dijadikan kerasan ada di tempat-tempat semacam ini. Yang mestinya kalau dia kerasan bakal jadi kemuliaan bagi dia, gara-gara dia enggak kerasan, akhirnya dia keluar, akhirnya dia berhenti, sudah dia nanti balik lagi ke apa tadi? Ke keadaan yang terhina, gara-gara dia tidak belajar ilmu. Jadi anugerah ya, anugerah. Banyak orang pengen belajar tapi tidak kerasan di pondok. Ada memang orang tidak ingin belajar, ya sudah tidak pondok berarti. Terus orang tuanya semangat, anaknya kadang-kadang yang apa tadi, yang mungkin tidak kerasan atau apalah mungkin lah. Ya. Yang dikerasankan, wah enak berarti. Terus orang tuanya semangat, anaknya kerasan. Ini berarti anugerah dari Allah Ta'ala. Nah, ini perlu dilestarikan anugerah ini. Rizki ya, rizki dari Allah Ta'ala. Wala budda li talibil ilm min tahammulil masyaqqah wal madhallah fi talabil ilmi. Nah, ini. Wala budda harus li talibil ilmi bagi pelajar ilmu min tahammuli harus menanggung al masyaqqah kesulitan atau rasa berat, masyaqqah ya, menanggung rasa berat, sulit, wal madallah dan kehinaan. Fi talabil ilmi di dalam belajar ilmu. Kenapa? Karena orang belajar ilmu itu berat. Ya kayak kita kan berat kan? Harus pisah dengan keluarga berapa tahun. Kan berat, enggak sembarangan kan? Ya. Pisah dari kampung, pisah dari teman-teman yang di kampung yang biasanya tiap hari dolinan, ya belangkrak kemana-mana, ya nyolong jambu bersama. Misalkan ya, sekarang sudah hijrah semua, pisah demi untuk belajar ilmu. Biasanya nonton TV bareng keluarga, sudah tidak nonton TV sudah. Demi apa? Demi ilmu. Ini berat perasaan. Ya mungkin kalau sudah lama enggak sudah, tapi baru-baru ketika sudah baru-baru sebulan, kadang setahun 2 tahun tetap berat. Buktinya ketika ada di rumah perayaan langsung dia apa tadi? Balas dendam. TV enggak mari-mari, 24 jam kadang disetel. Uang tuannya sampai sumpek. Nah, gitu ya. Berat memang. Meninggalkan kesenangannya. Ya. Dan juga harus menanggung rasa hina. Ya. Jadi kita ini jangan menjadikan diri kita itu mulia. Ya. Salah satu kehinaannya itu kadang-kadang kita satu saat tidak punya apa-apa, ya kan? Biasanya kita ini merasa hebat, merasa senang, merasa mulia dengan banyaknya uang, beli apa saja oke, gitu ya. HP sak geden-geden terus kayak awang masya Allah. Ketika mondok sudah terhina kita sudah, tidak punya apa-apa, sebatang kara, kerjaannya cuma belajar, sinau, nulis, baca, gitu tak sudah. Ya. Ini secara umum kayak terhina, cuma kehinaan ini nanti bakal dijadikan oleh Allah kemuliaan. Ya. Nggak boleh ya, mondok kok sangune tiap hari 1.000, terus beli apa gitu misalkan ya. Ya. Mayoranto tiap hari misalkan. Ya. Apalagi misal dibolehkan pakai HP, waduh tambah chattingan tok tiap hari, ini ndak madallah berarti dia berada dalam kemuliaan. Nah, ini. Jadi harus menanggung rasa berat, rasa sengsara dan rasa hina ini harus kita tanggung ini.
sabar gitu ya. Fi talabil ilmi, di dalam ketika kita belajar ilmu. Wa tamalluk madmumun illa fi talabil ilmi. Dan wa tamalluk. Tamalluk ini kumantil. Apa kumantil ya? Kumantil ini apa ya? Kumantil gitu ya. Jadi kalau kita berteman tuh ini tok gitu ya. Jadi apa ya? Jadi kumantil ya. Atau menjilat, jadi penjilat. Apa kau? Kumantil apa? Kantil. Sebenarnya kumantil ya, kumantil bahasa gitu ya. Itu madmumum, terhina, enggak boleh. Jadi kita ini misal ya, 2 orang itu tok mana-mana kayak ya, kalau suami istri enggak apa-apa gitu ya. Ini kalau bukan sama istri, apalagi laki sama laki, ini kalau keterlaluan enggak baik. Ya. Wis pokoknya sama dia toh nggak ada lain. Misalkan seperti itu. Ini jelek, tidak boleh. Illa fi talabil ilmi, kecuali di dalam masalah belajar ilmu tidak apa-apa. Loh, terus kumantil kepada siapa? Otomatis harus kita cari kumantilnya kepada siapa? Cari teman-teman yang pintar gitu ya. Cari mungkin ada guru yang kita senangi, dia masya Allah. Kita kumantil pada guru tidak ada masalah. Melok tok pada guru. Nanti gurunya datang, misalnya kan kadang-kadang murid itu kan tidak semua guru itu dikumantili, kadang-kadang ada satu guru yang dia senangi, ya tidak apa-apa, dia ke sana. Dia setiap datang langsung diparani gitu ya. Bukan dipepet ya, maksudnya diparani, ditanya tentang ilmu, diskusi. Ini tidak ada masalah. Tambah baik. Jadi mendekat gitu ya, mendekat kepada orang baik, terutama dalam masalah ilmu itu tidak apa-apa. Yang jelek itu kalau bukan masalah ilmu, wis pertemanan lah gitu ya, pertemanan cuma bukan pertemanan karena Allah Ta'ala, wis pertemanan biasa lah, itu tidak baik. Kalau masalah ilmu baik, nah gitu ya. Li'annahu la budda lahu min at-tamalluk lil ustad wa syuraka wa ghairihim lil istifadah minhum. Karena sesungguhnya harus gitu ya, lahu minat tamalluk, harus kumantilin, harus kita mendekat itu harus kepada siapa? Kepada guru, kepada teman-teman kita yang pandai-pandai, kita harus sering ngumpul sama mereka. Wa ghairihim, dan lain-lain. Nah, kita sesama teman ini sering ojo menjauh gitu ya. Kalau menjauh nanti kita enggak dapat apa-apa. Setiap hari enggak apa-apa, kita ngumpul, enggak ada masalah. Ya, dalam rangka kita belajar, dalam rangka mengambil faedah. Nah, gitu ya. Lil istifadah minhum, untuk mengambil faedah dari mereka. Tujuannya gitu toh. Jadi kita kumantil, mendekat kepada seseorang, guru, teman atau yang lainnya, kalau kita pas belajar itu demi untuk mengambil faedah dari mereka, mengambil ilmu dari mereka, tanya dan segala macam gitu ya. Misal tidak pisah-pisah tidak masalah, baik. Kemudian disebutkan wakila al ilmu izzun la dhalla fihi. Al ilmu izzun. Ilmu itu adalah kemuliaan. La dhalla fihi, tidak ada hinanya sama sekali dalam masalah ilmu. Jadi ilmu ini sesuatu yang mulia. Tidak ada ilmu itu terhina, enggak ada. Ya, bahkan ilmu apapun ya, ilmu apapun, bahkan ilmu yang umum saja kalau kita bisa ini jadi mulia. Ya. Misal nanti jadi ahli matematika, wah jadi mulia, ya. Jadi ahli IT, jadi mulia. Ya. Apalagi punya ilmu agama, tambah mulia. Nah, gitu. Sesuatu yang mulia ini, karena ilmu itu mulia, maka la yudrak illa bidhullin la izza fihi. Maka ilmu itu la yudrak, tidak bisa diraih, tidak bisa didapati,
illa bidullin, kecuali dengan kehinaan. Maksudnya kalau kita pingin meraih ilmu karena ilmu ini mulia, maka jangan kita raih dengan kemuliaan, gitu ya. Jangan kita raih dengan kemuliaan atau kesombongan, tapi raihlah dengan kehinaan. Maksudnya apa? Kita ini jangan merasa sombong dengan ilmu, gitu maksudnya. Jadi harus merasa kita ini ada di bawahnya. Apa tuh? Barokah ya, kan termasuk keberkahan juga. Dulu kita pernah membahas masalah barokah. Al barokah apa namanya? Tajri kajar yatilma. Berkah itu berjalan seperti jalannya air. Sama juga ilmu demikian juga. Ilmu ini ibarat yang bakal diserapi oleh ilmu ini adalah orang yang ada di bawahnya. Jadi ibarat ilmu ini lautan, gitu ya, atau air. Nah, orang ini kalau pingin dibasahi oleh air, ya jangan ada di atas, harus tenggelam ada di bawahnya air, gitu ya. Jadi air harus ada di atas kita biar kita tenggelam. Nah, kalau kita ada di atas air, kita tidak mau masuk ke air karena sombong, kita ngungguli air tadi, ya tidak bakal apa namanya, tidak bakal kebasahi, paling kebasahi kaki tok, ecek-ecek. Nah, kalau pingin semuanya, maka harus tenggelam, harus ada di bawahnya, begitu. Ya. Jadi harus kita tidak boleh sombong, tapi harus kita menghinakan diri kalau masalah ilmu. Nah, juga termasuk apa tadi? Kepada orang yang mengajari kita ilmu. Itu juga tidak boleh menyombongkan, tidak boleh sombong terhadap mereka, karena kita mengambil dari mereka kan, otomatis harus ada di bawahnya. La yudrak illa bidullin la izza fi. Ilmu itu tidak bisa diraih kecuali dengan kehinaan, maksudnya dengan kita merasa hina, harus menghinakan diri, tidak boleh ada sombong dalam hati. La izza fi, jangan sampai ada kemuliaan fi di dalamnya, tidak boleh. Nah, kalau ingin kita meraih ilmu harus kita merasa hina. Nah, wa qala al-qailu, dan berkata al-qailu, orang yang berkata, maksudnya dikatakan ya, ada maqalah, ara laka nafsan tashtahi an tu'izzaha falasta tanalul izzi hatta tudillaha. Dihafal ya. Ara laka nafsan, aku melihat ya, kamu ini memiliki jiwa tashtahi, yang menginginkan antu izzaha, menjadi mulia. Aku melihat engkau ini memiliki jiwa yang pingin menjadi mulia. Ya. Serakah. Ya. Cek pingin ini menjadi mulia jiwanya. Tapi falasta tanalul izza, tidaklah engkau akan mendapatkan kemuliaan hatta tudillaha, sampai engkau ini menghinakan dirimu. Nah, jadi kalau kita mencari kemuliaan dengan kemuliaan atau dengan kesombongan, maka tidak akan jadi mulia. Cari kemuliaan harus apa tadi? Tidak boleh harus dengan rendah hati, gitu ya. Tidak boleh dengan kesombongan. Ya, falasta tanalul izzah hatta tudillaha, maka tidaklah engkau akan mendapatkan kemuliaan tadi sampai engkau menghinakan dirimu. Jangan sombong. Man tawaddu'a rafa'ahullah, ya kan? Siapa yang bertawadhu maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya faslun fil wara' fi halit ta'allum. Fasal di dalam sifat wara', membahas tentang sifat wara' fi halit ta'allum, ketika keadaan belajar. Fasal di dalam sifat wara', membahas tentang sifat wara' fi halit ta'allum, ketika belajar. Nah, ini juga penting masalah wara'. Ya, menjaga diri dari hal-hal yang haram. Gitu ya. Ini wara' ini.
Rawa ba'dhum hadisan fil bab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah meriwayatkan sebagian mereka sebuah hadis fil babi, di dalam masalah bab ini gitu ya, dalam masalah wara ini, meriwayatkan hadis an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa sesungguhnya Nabi telah bersabda. Apa kata Nabi? Man lam yatawarra' fi ta'allumihi ibtalahu Allahu ta'ala bi ahadi salasati asya. Barang siapa yang tidak memiliki jiwa yang wara', tidak berhati-hati gitu ya dalam masalah keharaman, fi ta'allumihi, ketika dia belajar, maka ibtalahu Allahu ta'ala, Allah akan memberi cobaan pada dia, Allah akan memberi bala pada dia, bi ahadi salasati asya, dengan salah satu 3 perkara. Orang kalau tidak memiliki sifat wara' ketika belajar, maka nanti dia sama Allah akan diberi cobaan, diberi bala dengan salah satu 3 bala. Bukan semua ya, salah satu. Naudzubillah kalau semua. Salah satu saja sudah sengsara dia. Salah satu 3 ini. Apa yang pertama? Pertama, imma an yumitahu fi syababihi. Ada kalanya dia nanti akan dimatikan oleh Allah fi syababihi, di waktu syabab. Apa syabab? Mudanya. Ya. Suruh belajar ndang mati gitu ya. Fi syababihi. Ya syukur-syukur mati husnul khotimah. Kalau husnul khotimah ya apa nih? Ya, makanya hati-hati ya. Yang tidak punya rasa wara', yang sembrono di dalam belajar, hati-hati, takutnya dia ndang mati gitu ya. Makanya harus dipikir. Ini Nabi bilang ya. Jadi makannya sembarang, tidak dipikir dulu. Wes sembrono lah. Ketika dia belajar sembrono. Wes tidak mikir halal haram, melanggar seenaknya sendiri, hati-hati gitu ya. Hati-hati. An yumitahu fi sababihi, yang pertama akan dimatikan ketika di masa muda. Turun rapi ya, turun rapi mati. Ya cobalah. Yang kedua, au yuqi'ahu fi rasatik, atau kalau nanti dia tetap masih panjang umur, ya, nanti dia akan ditempatkan oleh Allah fi rasatik, di kalangan orang-orang bodoh. Ya. Di kalangan orang-orang bodoh. Maksudnya orang bodoh ini maksudnya orang bodoh yang tidak berilmu, yang tidak mau ngaji, sukanya mengganggu, kan susah kan. Wis kita punya ilmu, mau nyebarkan ilmu kita ini tidak bisa karena kalangan kita orang-orang bodoh. Dikasih tahu pun ibarat ngelawan gitu ya, nyusahkan. Ya. Nggak enak, ya kan? Mau dakwah nggak ada yang dukung, sak kampung membodohi kita lah apa nih? Nah, ini bisa jadi efek ketika dulu mungkin dia ketika belajar tidak punya rasa wara'. Ini diberi bala oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, naudzubillah lagi, au yabtaliyahu bi khidmatis sultan, atau Allah akan memberi bala pada dia, diberi cobaan dia bi khidmatis sultan, dia bakal berkhidmah pada sultan penguasa. Jadi antek-anteknya penguasa. Anak buahnya penguasa. Ya kalau penguasanya baik. Ulama itu kalau dikuasai penguasa berarti jelek. Gitu ya. Orang berilmu itu mestinya yang menguasai penguasa, ada di atasnya. Ulama itu yang ngatur penguasa. Dari dulu begitu. Ya. Bukan penguasa yang ngatur ulama. Jadi anteknya ya, jadi anak buahnya penguasa. Opo jare penguasa nanti. Ini bala, dan dia tidak bakal mengatakan sesuatu yang benar. Pasti dia nanti
Ndak bakal apa tadi? Ndak bakal mengatakan yang hak. Kenapa? Karena ada di bawah kekuasaan penguasa. Nah, ini bala. Ini 3 perkara. Jadi pertama apa? Akan dimatikan dalam apa ketika muda atau ditaruh oleh Allah Taala di kalangan orang-orang yang bodoh. Yang ketiga, atau dia akan diberi bala oleh Allah menjadi pembantu atau berkhidmah dia pada penguasa. Jadi antek-anteknya penguasa. Naudzubillah ini. Famahma kana talibul ilmi awra kana ilmuhu anfa. Ini ya. Maka kapan saja pelajar ilmu itu awra, lebih wara, lebih menjaga sikap wara, maka karena ilmuhu anfa, ilmunya pasti akan lebih manfaat. Nah, maka kita harus pikir-pikir ya, belajar itu tidak selamanya. Ya memang kata Nabi, belajar itu dari kandungan sampai meninggal. Cuma kalau kita mondok gini nih, ya tidak selamanya lah. Ya, paling 6 tahun, 9 tahun sudah keluar. Cuman ini menentukan. Ya, ketika kita belajar tidak ada sikap wara, ya naudzubillah. Tapi kalau kita berusaha untuk warok cuma sekian tahun, akan dinikmati nanti sampai mati, ya kan? Belajar 6 tahun, sikap warok, manfaat ilmunya pasti. Dia akan menikmatinya sampai mati, berapa puluh tahun nanti. Nah, ini. Terus wa ta'allum lahu aisar, belajarnya lebih mudah, hafalannya lebih mudah, ya kan? Mutolaahnya lebih gampang. Tapi kalau makanannya nggak dijaga, ya, mutolaah sulit, bangun malam malas karena makanan, ya kan? Ada yang haram kita nggak tahu, ya kan? Atau mungkin tahu cuma dipaksa untuk makan, teman-teman, gitu ya. Nggak tahu aja berpengaruh, apalagi tahu. Ya, makanya kalau ada makanan harus hati-hati. Makanan dari luar hati-hati siapa yang beli, ya. Terus semua makanan masuk sudah enggak diperhatikan dari siapa-siapanya, ya kan? Karena pengaruh, ya kan? Apa di hadis? Man akalal haram asad jawarihuhu alima aw lam ya'lam. Ya. Sya'a am aba alima aw lam ya'lam. Barang siapa makan makanan yang haram, maka asad jawarihu, akan bermaksiat anggota badannya, mau atau tidak, tahu atau tidak, mau atau tidak, tahu atau tidak, akan dipaksa, ya kan? Dipaksa, badan ini akan dipaksa. Jadi kalau diarahkan kepada kebaikan malas, tapi ketika diarahkan kepada kejelekan tambah enak. Hati-hati, bisa jadi mungkin makanannya haram. Diajak kebaikan malas, ngantuknya 1000 ngantuk, sekali Fatihah langsung tidur, gitu ya. Tapi ketika diajak untuk melakukan haram yang tidak baik, bergas jiwanya. Maka hati-hati, bisa jadi ada sesuatu yang haram yang masuk dalam tubuh. Nah, ini. Wa fawaiduhu aksar, dan faedahnya lebih banyak kalau kita makan makanan yang betul, kalau kita menjaga warok, gitu ya. Kalau kita bersikap dengan sikap warok, maka faedahnya akan lebih banyak. Wa minal warok an yahtarija anis syaba wa kasratin naum wa kasratil kalam fi ma la yanfa. Wah, ini ya. Mbok kita ini masuk sini apa enggak nih ya? Termasuk sikap warok adalah an yahtarija, menjaga anis syabai, dari kenyang. Makan boleh tapi ojo kenyang-kenyang, gitu ya. Sak talam di dewe ini mumpung nggak ada temennya. Wah, ini ndak warok lagi dah, ya. Wa kasratun naum, banyak tidur, berarti ndak mutola dong. Wa kasratul kalam, banyak ngomong, apa bahasa kita, ketabrus, gitu ya. Nerocol, nerocol aja.
Kecuali ngomongnya ilmu, enggak apa-apa. Kalau cerita ngalor ngidul kemana-mana ngerasanya, wanauzubillah. Kalau ngomongnya ilmu, membahas diskusi ilmu, ini bukan ngomong berarti belajar, ya kan? Mudzakarah namanya, mudzakarah murojaah atau mutolaah bersama-sama. Ya. Wa kasratul kalam fi ma la yanfa', banyak ngomong di dalam sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau ilmu enggak apa-apa, gitu. Cerita tentang nabi enggak apa-apa. Ya, cerita tentang aulia ada faedahnya, enggak, ini ngomong yang enggak yanfa'. Wa an yahtaris an akli ta'amis suq in amkana. Nah, ini juga ya perlu diperhatikan. Wa an yahtariza, dan hendaklah menjaga an akli dari memakan makanan pasar, jajanan pasar. In amkana, apabila memungkinkan. Mungkin kecuali dikasih orang dipaksa, mungkin tidak apa makan. Cuma kalau kita beli sendiri, kalau bisa jangan. Ya. Makanan di pasar lo kan kita enggak tahu ini insya Allah orangnya baik. Iya baik, cuma memang baik. Cuma kan pasar itu kan tangannya orang banyak kan. Apalagi misal gorengan apa ya kan nyemek-nyemek kan yang banyak orang. Kadang enggak weso karena ya mari megang sesuatu yang kotor, beli makanan di situ enggak belum cuci tangan sudah enggak bisa dijaga. Kalau marung, ya berdaya gitu ya. Marung kan ndak muruah, santri, imamahan, marung di pasar nggak enak, ya kan? Ya. Lah ini alasannya, li'anna ta'am suq aqrab ilan najasah wal khabatsah. Karena makanan pasar itu akrab, lebih mendekati ke najis, walaupun kita ndak tahu, tapi lebih mendekati najis. Ya, sekali lagi walaupun kita tidak tahu, kita pikir secara logika gitu tadi seperti kita itu. Makanan di pasar, orang yang ngambil tuh bukan orang di masjid. Itu di pasar tuh banyak kotoran, tidak disediakan air untuk cuci tangan, enggak, ya kan? Nyekel apa gitu ya, kotor-kotoran, becek-becek, terus langsung ngambil makanan tanpa cuci tangan. Bisa najis walaupun tidak tahu ya, dan kotor. Wa ab'ad an dzikrillahi ta'ala, dan jauh dari zikir kepada Allah. Di situ makanan tadi itu selain lebih mendekati najis, makanan ini di sekelilingnya orang-orang yang banyak lalai kepada Allah Ta'ala. Ini jadi tidak berkah. Wa aqrab ilal ghaflah, dan lebih mendekati kepada al-ghaflah, kelalaian. Wa li anna absar al-fuqara taqa alaihi wa la yaqdiruna 'ala syira' minhu. Jam berapa nih? Sudah jam sekian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf.